Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita di channel ini. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga sahabat semua senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan walafiat, rizki yang berlimpah, umur yang panjang dan berkah serta diampuni segala dosa. Amin. Sahabat beriman, bersedekah adalah amalan yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui nabinya. Manfaat bersedekah yang sangat luar biasa. Salah satu bentuk bersedekah yang dianjurkan dalam Islam adalah bersedekah yang diniatkan untuk orang tua yang telah meninggal dunia, karena akan menjadi cahaya penerang kubur orang tua kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang anak Adam meninggal dunia, terputuslah amalannya kecuali dari 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim. Bersedekah bukan hanya tentang memberikan harta, tetapi juga melibatkan niat yang tulus serta keikhlasan dalam mengamalkannya. Sahabat beriman, berikut 11 manfaat bersedekah berdasarkan hadis Nabi dan dalil ayat suci Al-Quran. Yang pertama, membersihkan harta dan jiwa. Sahabat beriman, dalam diri manusia terdapat sifat-sifat buruk yang mengotori jiwa, seperti serakah, kikir, tamak, rakus. Begitupun di dalam harta yang kita miliki, sebagiannya ada yang menjadi hak fakir miskin. Dengan bersedekah, maka dapat menjadi pembersih jiwa dan harta yang Allah titipkan kepada kita. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-Quran Surat At-Taubah Surat ke-9 ayat 103. Dalam sebuah hadis, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah akan memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dalam hadis ini baginda Nabi menjelaskan, sedekah seperti halnya air yang memadamkan api. Sedekah memiliki kekuatan untuk membersihkan harta dan jiwa dari sifat-sifat serakah, tamak, dan kekikiran yang diibaratkan sebagai api. Yang kedua, sebagai penolak bala dan dilepaskannya dari kesulitan hidup. Sedekah juga dapat menjadi pelindung serta penolak bala dan musibah, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, bersegeralah untuk bersedekah, sebab bala bencana tidak pernah bisa mendahului sedekah. Belilah semua kesulitanmu yang kamu lalui dengan sedekah. Bersedekah itu merupakan sesuatu yang ajaib. Sedekah juga menolak hingga 70 macam bala bencana, dan yang paling ringan adalah menolak penyakit sopak dan kusta. Hadis riwayat Baihaqi dan Tabrani. Dalam hadis ini sangat jelas bahwa bersedekah dapat menolak bala dan melepaskan diri dari segala kesulitan. Yang ketiga, melipat gandakan rizki. Bersedekah tidak hanya membuat harta menjadi berkah, tetapi juga membuka pintu rizki yang lebih luas. Allah menjanjikan bahwa setiap sedekah yang diberikan akan digantikan dengan keberkahan yang lebih besar.
Allah berfirman dalam Al-Quran, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan orang-orang yang menabur sebutir benih yang menumbuhkan 7 tangkai, dan pada setiap tangkai tumbuh 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Al-Quran Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 261. Di ayat berikutnya Allah juga berfirman, siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah, Dia akan melipat gandakan pembayaran atas pinjaman itu baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan rizki, kepadanya lah kamu dikembalikan. Al-Quran Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 245. Dalam ayat lain Allah juga berfirman yang artinya, katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan apa saja yang kamu infakkan Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik. Al-Quran Surat Saba, surat 34 ayat 39. Yang keempat, menghapuskan dosa dan kesalahan. Sahabat beriman, bersedekah juga dapat menghapus dosa dan kesalahan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali, dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu memberikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu, dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian dari kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah, surat 2 ayat 271. Dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Al-Quran Surat Ali Imran, surat ketiga ayat 134. Yang kelima, memperpanjang umur dan mencegah kematian yang buruk. Kematian tidak dapat kita perkirakan. Kematian datang kepada siapa saja, tidak memandang usia, waktu, dan tempat. Untuk itu setiap muslim wajib mempersiapkannya agar tidak meninggal dalam keadaan su'ul khatimah atau meninggal dalam keadaan yang buruk. Bersedekah dapat menghindarkan dari kematian yang buruk, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, sesungguhnya sedekahnya orang muslim itu dapat menambah umur dan dapat mencegah kematian yang buruk atau su'ul khatimah. Allah akan menghilangkan darinya sifat sombong, kefakiran, dan sifat bangga pada diri sendiri. Hadis riwayat Tabrani. Yang keenam, terhindar dari rasa penyesalan di akhirat. Saudaraku, bersedekah adalah amalan yang sangat agung. Oleh karena itu jangan sampai seorang muslim melalaikannya, karena akan menyesal kelak di akhirat. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami anugerahkan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antaramu. Dia lalu berkata sambil menyesal, ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, aku akan dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh. Quran Surat Al-Munafikun ayat 10. Mengutip
kitab tafsir Ibnu Katsir, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan setiap orang yang melalaikan kewajiban pasti akan merasakan menyesal di saat sakaratul mautnya, dan meminta agar usianya diperpanjang sekalipun hanya sebentar untuk bertaubat dan menyusul semua amal yang dilewatkannya termasuk bersedekah. Tetapi semuanya sudah terlambat. Masing-masing orang akan menyesali kelalaiannya. Yang ketujuh, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridha Allah adalah puncak pengharapan tertinggi seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, tidak ada kebaikan pada banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pada pembicaraan rahasia orang yang menyuruh bersedekah, berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Siapa yang berbuat demikian karena mencari ridha Allah, kelak kami anugerahkan kepadanya pahala yang sangat besar. Surat An-Nisa ayat 114. Yang kedelapan, diberikan ganjaran yang sangat mulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 18 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan balasannya kepada mereka, dan baginya diberikan ganjaran yang sangat mulia, yaitu surga. Yang kesembilan, digolongkan sebagai orang yang bertakwa. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 177, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya atau bersedekah kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila dia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Yang ke-10, mendapatkan doa dari malaikat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada suatu hari pun ketika seorang hamba melewati paginya kecuali akan turun datang dua malaikat kepadanya, lalu salah satunya berkata, ya Allah, berikanlah pengganti bagi siapa yang menafkahkan hartanya. Sedangkan yang satunya lagi berkata, ya Allah, berikanlah kehancuran atau kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya atau bakhil. Hadis riwayat Bukhari. Yang ke-11, menyembuhkan penyakit. Sahabat beriman, bersedekah juga dapat menjadi jalan kesembuhan untuk orang yang sakit. Sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad SAW, bentengilah hartamu dengan zakat, obatilah orang-orang sakit dari kalanganmu dengan bersedekah, dan persiapkan doa untuk menghadapi datangnya bencana. Hadis riwayat At-Tabrani. Saudaraku seiman, demikianlah manfaat dan fadilah bersedekah. Tentunya masih banyak lagi manfaat dan fadilah bersedekah lainnya. Semoga kita semua dimampukan oleh Allah untuk dapat istiqomah dalam mengamalkannya. Bersedekah tidak hanya dengan menggunakan materi, namun senyum di hadapan saudara kita adalah merupakan sedekah. Menyingkirkan duri di jalanan adalah sedekah. Mendamaikan dua saudara yang sedang berseteru adalah sedekah. Menunjukkan kepada seorang kebaikan adalah sedekah.
dan masih banyak kebaikan-kebaikan lainnya yang bernilai sedekah. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.